Sobat YouTube, kalian tahu nggak sih Ciamis ada di mana? Kalau kalian orang Jawa Barat, pasti kalian tahu Ciamis ada di mana. Jadi, Ciamis itu merupakan sebuah kabupaten sekaligus menjadi ibu kota kabupaten di Ciamis, Jawa Barat. Nah, sebelum berubah namanya menjadi Ciamis, teman-teman tahu nggak sih namanya itu sebelumnya apa? Ya, betul, Kabupaten Galuh. Nah, tapi kenapa ya disebut Kabupaten Galuh? Karena pada dahulu itu ada sebuah kerajaan dari Sunda Galuh, lalu berubah jadi Pajajaran. Maka dari itu, pada dahulu itu namanya Kabupaten Galuh. Namun sekarang sudah berubah lagi menjadi Ciamis. Nah, teman-teman, di Ciamis itu ada salah satu situs terkenal, yaitu Jambansari. Kalau teman-teman mau tahu info lebih lanjut, tonton video saya habis ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang Ciamis. Nah, di pusat Ciamis sendiri terdapat situs sejarah yang disebut situs Jambansari, yang dimana di sini terdapat makam dari Raden Adipati Arya Kusumadiningrat, yaitu Bupati Ciamis ke-16 beserta keluarganya, yang bangunan ini seluas 1,2 hektar. Dan untuk area Jambansari sendiri itu memiliki luas 4 hektar. Di seberang dari bangunan ini terdapat tempat tinggal dari keluarga Raden Adipati Arya Kusumadiningrat yang disebut Keraton Selagangga, yang sekarang sudah dijadikan museum. Nah, di museum tersebut terdapat arca, naskah dakwah, dan peninggalan-peninggalan dari terdahulunya. Nah, pastinya di Kabupaten Ciamis juga punya tokoh yang tersohor dong. Teman-teman tahu gak sih siapa tokoh yang tersohor di Galuh Ciamis ini? Ya, betul, Raden Adipati Arya Kusumadiningrat, atau sering kita sebut dengan R.A. Kusumadiningrat, yang merupakan Bupati Galuh Ciamis yang berkuasa dari tahun 1839 sampai dengan 1886. Di bawah kepemimpinannya, Galuh Ciamis menjadi kabupaten yang makmur. Selain itu juga, R.A. Kusumadiningrat berhasil menghapuskan tanam paksa di Ciamis. Dan juga dalam bidang pendidikan, dia membangun sekolah Sunda yang bertempat di Ciamis Kawali. R.A. Kusumadiningrat wafat pada tahun 1886 dan dimakamkan di Jambansari sebagai bentuk mengenang jasa leluhur yang telah membuat sejarah bagi Galuh Ciamis. R.A. Kusumadiningrat juga merupakan sosok visioner dan sosok ulama yang mahir dalam beragama. Selain itu juga, dia merupakan thariqah Satariyah dan menyebarkan agama Islam dengan pola tasawuf. Oke teman-teman, sekarang judul untuk proyek kita kali ini adalah eksplorasi makna, kepercayaan dan ketuhanan berdasarkan sila pertama Pancasila di situs Jambansari Ciamis. Nah, alasan kita mengambil judul ini dikarenakan di Jambansari terdapat banyak nilai histori. Ada histori tentang kerajaan, politik, keagamaan, dan banyak lainnya. Nah, tujuannya itu selaras dengan judul kita kali ini, yaitu untuk mengetahui ataupun mengeksplorasi makna kepercayaan ketuhanan berdasarkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan di situs Jambansari Ciamis. Oke teman-teman. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang proyek yang akan kami bawakan, sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil interview yang saya dapatkan. Kalian tahu gak sih di sini ada jamasan? Jamasan itu adalah proses ritual yang dilakukan setiap Maulid Nabi Muhammad SAW, yang berarti mensucikan kembali. Acara ini di open for public, jadi siapapun boleh datang. Seru kan? Jadi kita bisa mendapatkan insight baru. Selain dari itu, di sini juga ada munjung atau ziarah kuburan yang mengambil dari pola Islam, karena mengingat bahwa R.A. Kusumadiningrat juga merupakan Muslim garis keras. Jadi disebutkan bahwa mereka menjunjung tinggi lakum dinukum waliyadin, yang berarti untukmu agamamu, untukku agamaku. Setelah kita mengetahui mengenai sejarah situs Jambansari dan Raden Adipati Arya Kusumadiningrat, terus apa aja sih pencapaian Raden Adipati Arya Kusumadiningrat dalam hal keagamaan? Yang pertama ialah menyebarkan pola religi yang bisa dijadikan dasar panduan, selain panduan tata negara dan panduan tata agama yang sangat relevan dalam menjalankan pemerintahan dan sosial. Yang kedua ialah memberikan tuntunan yang sifatnya fleksibel dan filosofis yang dapat relate dengan kehidupan anak muda zaman sekarang. Dan yang terakhir ialah memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya, Berhubungan dengan sila pertama Pancasila, agama merupakan bagian integral dari identitas manusia. Dimulai dari perayaan agama dan ritual budaya, hal ini dapat memperkaya kehidupan manusia.
Apa sih situs-situs legendaris itu? Situs-situs legendaris merupakan jendela ke masa lalu yang tidak hanya menceritakan tentang kehidupan yang menakjubkan, namun juga menyediakan tentang kisah hidup yang sangat bermanfaat dan kehidupan pada zaman dahulu. Situs-situs ini menantang kita untuk memahami peradaban dan mewariskan budaya kita kepada generasi mendatang. Untuk itu, marilah kita jaga dan lestarikan budaya ini untuk generasi selanjutnya. Raden Adipati Arya Kusumadiningrat bukan hanya seorang bupati, namun beliau juga seorang ulama. Banyak masyarakat yang dipengaruhi oleh beliau untuk memeluk agama Islam, dan tentunya tanpa pemaksaan. Nah, para masyarakat pada saat itu menganut sistem pluralisme, di mana mereka berhak memeluk agama masing-masing dengan menjaga keharmonisan. Penempatan masjid, gereja, dan kelenteng di Jalan Pemuda Ciamis merupakan bentuk toleransi beragama pada masa pemerintahan Raden Adipati Arya Kusumadiningrat. Maka dari itu, kita bisa belajar bahwa kita harus membentuk masyarakat yang didasarkan nilai-nilai toleransi dan menghargai perbedaan dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis.